para anggota majelis yang kami hormati, ibu bapak, para undangan yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu dan bapak serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran ibu dan bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita tundukkan sejenak kepala kita. Kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kiranya kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya, khususnya bagi para anggota majelis. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua di dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai. Berdoa kita mulai. Selesai. Ibu dan bapak serta para hadirin yang kami muliakan, atas izin anggota para majelis yang terhormat, sidang pleno terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 Oktober 2012, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor Hermawan Kresno-Tipoyono dan Profesor Adi Safrudin kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuannya yang terbaik untuk ITB dan untuk bangsa Indonesia. Ibu dan bapak serta para undangan yang kami muliakan, adalah merupakan tradisi dari Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Melalui karya-karyanya, baik melalui karya pendidikan maupun penelitian, ITB berkontribusi aktif di dalam pengembangan daya saing dan martabat bangsa. Membangun keberdayaan potensi masyarakat adalah usaha penting yang kita lakukan. Pidato ilmiah Guru Besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan Institut Teknologi Bandung melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin komunitasnya dalam menghasilkan ilmu-ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah membawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru, serta komunitasnya yang akan menjadi aset amat penting ke depan bukan saja bagi ITB, namun juga bagi bangsa Indonesia. Ibu bapak, para hadirin yang kami muliakan, telah hadir di antara kita pada pagi hari ini yang amat berbahagia adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor Hermawan Kresno-Tipoyono, guru besar dalam bidang rancang bangun material komputasional dan simulasi dinamika molekul pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, dan Profesor Adi Safrudin, guru besar dalam bidang ilmu perencanaan dan ekonomi transportasi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau berdua akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar atas nama Institut Teknologi Bandung sebagai pertanggungjawaban akademik seorang pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, pada kesempatan berikut ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Adi Safrudin di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Adi Safrudin dilahirkan di Bandung 3 September 1960. Di dalam karir akademik beliau ditemani seorang istri tercinta, Sri Siswanti Agustina, serta telah dianugerahi 2 orang putra putri,
Aziz Hakim Safudin, dan Asri Nurani Safudin. Beliau lulus sarjana teknik sipil Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985, Master of Science in Transportation Engineering dari Technical University of Denmark pada tahun 1990, dan dari perguruan tinggi yang sama dia mendapatkan doktor pada tahun 1993. Sebagai dosen pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, karir dia dimulai dengan asisten ahli media pada tahun 1988, asisten ahli pada tahun 1996, lektor pemuda tahun 1998, lektor media tahun 2000, lektor tahun 2001, lektor kepala tahun 2003, dan guru besar dalam bidang ilmu perencanaan dan ekonomi transportasi pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung September tahun 2011. Di dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah baik sarjana maupun pasca sarjana telah dibina oleh beliau bersama rekan-rekannya. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor telah pula dihasilkan di dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku serta catatan kuliah telah beliau tulis, baik sendiri maupun bersama rekan-rekannya di dalam komunitas akademiknya. Di dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tercatat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, baik pada nasional maupun yang kolaborasi dengan internasional, telah diperoleh dan bahkan beberapa di antaranya sedang berlangsung. Yang itu semuanya menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau di dalam bidangnya, bukan saja pada nasional namun juga pada internasional. Untuk itu semuanya, sejumlah publikasi berkualitas amat tinggi atas karya-karya beliau telah pula dipublikasikan dan diterbitkan oleh berbagai media ilmiah nasional maupun internasional yang berisi. Kepemimpinan akademik beliau banyak ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok ilmuannya, baik di dalam negeri maupun dengan kolaborasi di luar negeri. Sangat banyak jabatan akademik maupun non-akademik selama karir beliau menjadi dosen di Institut Teknik Bandung. Beberapa di antaranya dapat kita sebutkan. Sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB pada tahun 2002 hingga tahun 2003. Kemudian Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan ITB pada tahun 2003 sampai 2005. Dia juga menjabat sebagai anggota Komisi Penelitian ITB sejak tahun 2007, anggota Board of Review dari LPPN ITB sejak tahun 2009, anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional pada Menko Perekonomian sejak tahun 2009. Dia juga menjabat sebagai pemimpin proyek Development of Bandung Institute of Technology dengan dana JK sejak tahun 2009. Jejaring yang sudah atau bahkan sedang dibangun dan sedang berlangsung antara lain adalah Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi sejak tahun 1988, OnShipNet in Civil Engineering sejak tahun 2003, Japan Society of Promotion of Science sejak tahun 2002 hingga tahun 2007. Dia juga anggota Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia sejak tahun 1985, serta anggota dari Masyarakat Transportasi Indonesia sejak tahun 1995. Beberapa award dan penghargaan telah diperoleh oleh beliau, antara lain Best Paper Award yang pada tahun 2009 dengan judul Policy Evolution of Multimodal Transportation Network. Satya Lancana Karya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2003, Satya Lancana Karya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2012, dan penghargaan 25 tahun pengabdian dari Rektor Institut Teknik Bandung pada tahun 2012. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Ade Safudin akan menyampaikan pidato ilmiah besar beliau yang berjudul Pengembangan Transportasi Wilayah Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional. Yang terpelajar Profesor Ade Safudin, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Hadirin, kami mohon tegus untuk Profesor Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Majelis Guru Besar ITB yang saya hormati, Sekretaris
Sekretaris Majelis Guru Besar ITB yang saya hormati, para anggota Majelis Guru Besar ITB, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang cerah ini diberi kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu dan menyampaikan orasi ilmiah sebagai Guru Besar ITB. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pengembangan Transportasi Wilayah Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Judul ini adalah representasi dari kegiatan yang 25 tahun terakhir ini kami geluti sejak lulus sebagai mahasiswa S1 Teknik Sipil ITB sampai hari ini. Dan tentu saja kegiatan ini tidak hanya melibatkan kami para dosen, tapi juga banyak kalangan mahasiswa, bimbingan, kemudian rekan-rekan di industri, serta rekan-rekan dari berbagai instansi penelitian dan sebagainya. Oleh karena itu, saya coba untuk menyampaikan kira-kira garis besar yang ingin kami sampaikan selama perjalanan sekitar 25 tahun ini. Pertama, saya akan coba sampaikan isu-isu perkembangan wilayah dan transportasi yang menjadi perhatian banyak pihak, dan apalagi transportasi adalah urusan semua orang, dari warga masyarakat yang paling miskin sampai yang paling kaya menggunakan transportasi sehari-hari dan mungkin juga menghabiskan sebagian besar dari rezekinya untuk transportasi. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa transportasi sudah menjadi masalah global karena dampaknya yang dirasakan oleh semua elemen masyarakat di semua aspek kehidupan, dan itu harus kita berikan prioritas perhatian untuk menata sistem transportasi ke depan. Kemudian saya juga akan coba sampaikan beberapa kegiatan penelitian, mulai dengan kerangka penelitian yang kami lakukan selama ini dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kerangka penelitian yang kami kembangkan selama ini. Kemudian di bagian akhir saya akan coba sampaikan semacam pemikiran, gagasan, apa yang kita lakukan, perlu lakukan di Indonesia untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang dan juga untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Pertama, infrastruktur transportasi sebagai bagian dari infrastruktur wilayah itu mempunyai peranan yang tentu saja sangat besar. Bahwa infrastruktur transportasi khususnya sangat menentukan untuk pengembangan wilayah, peningkatan daya saing ekonomi, kemudian juga akan sangat menentukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sektor real, kemudian penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Tentu saja aspek-aspek ini semua sering tidak bisa kita pisahkan satu dari yang lain. Semuanya menjadi satu bagian atau menjadi satu mekanisme yang komprehensif yang seringkali barangkali tidak secara teknis bisa kita jelaskan dengan mudah. Ada banyak aspek yang terkait, aspek sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Yang jelas, negara kita Indonesia sudah menetapkan pembangunan infrastruktur baik dalam RPJP maupun RPJM, rencana pembangunan jangka panjang sampai 2005, dan kemudian RPJM tiap 5 tahunan. 11
prioritas pembangunan nasional. Nah, nomor 6 diantaranya adalah infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Kalau kita baca, maka rumusan apa yang ingin kita capai di Indonesia untuk ke depan ini luar biasa bagus. Jadi sasaran dari pembangunan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara Kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rumusan ini saya pikir luar biasa. Tapi implementasi dari rumusan ini tentu menjadi PR tersendiri untuk semua pihak. Karena kita bicara infrastruktur, kita melibatkan semua sektor ekonomi dan semua lapisan masyarakat. Isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, tidak bisa kita lihat hanya secara lingkup nasional. Kita juga perlu melihat dalam lingkup yang lebih luas, karena bagaimanapun dampak yang muncul akibat kegiatan sosial ekonomi masyarakat itu tidak mengenal batas-batas negara. Kita sekarang masuk masa globalisasi. Di situ ada interaksi yang makin tinggi, ada integrasi antara berbagai elemen komunitas internasional, dan juga makin menunjukkan interdependence, saling ketergantungan satu sama lain. Negara-negara yang paling maju tidak bisa juga berdiri sendiri, pasti memerlukan negara lain yang bahkan yang kemajuannya jauh di bawah negara tersebut. Kita bicara dalam konteks transportasi adalah mengembangkan konektivitas, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Karena pembangunan ekonomi kita tidak bisa dilepaskan dari kancah perdagangan internasional dan berbagai hal terkait lainnya. Kita sangat concern dengan daya saing ekonomi nasional. Transportasi adalah salah satu yang mungkin salah satu yang sentral dalam menentukan daya saing ekonomi nasional di level global. Sekarang sudah banyak dirasakan oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan industri, bahwa kemajuan infrastruktur transportasi kita masih ketinggalan untuk bisa bersaing di level global. Kemudian isu global lainnya adalah masalah keberlanjutan. Kita bicara keberlanjutan, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah satu kesatuan yang saling berpengaruh, dan kita tidak bisa hanya melihat salah satu di antaranya. Isu-isu yang berkaitan dengan masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan belakangan adalah yang mengemuka masalah emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, ketahanan energi, yang semuanya sangat terkait erat dengan pembangunan sistem transportasi. Belum lagi kalau kita lihat tantangan khas di negara Indonesia. Konon kita punya sekitar 17.500 pulau. Ya, kita percaya saja, saya pun percaya saja, saya belum pernah hitung sendiri. Kemudian kondisi tanah dan geologi yang sangat spesifik Indonesia, iklim tropis, dan juga rawan bencana vulkanologi, letusan gunung berapi, tsunami, gempa, longsor, dan sebagainya. Termasuk bukan hanya aspek regional, juga bencana-bencana yang di level kota, level kawasan yang lebih kecil. Nah, semuanya ini perlu menjadi perhatian, karena bagaimanapun infrastruktur yang dikembangkan harus bisa mengantisipasi kemungkinan ini. Masalah perkembangan wilayah dan transportasi adalah yang selalu kita bahas dari waktu ke waktu, dan barangkali ini akan menjadi satu never ending story. Hubungan transportasi dan wilayah itu dua sisi dari satu mata uang yang nggak mungkin dilepaskan. Dalam konteks ini kita harus konsen dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang relatif tinggi di Indonesia, jauh lebih tinggi dari kebanyakan negara-negara di dunia. Kemudian bentuk perkotaan berkembang sangat cepat, tata guna lahan, aktivitas penduduk juga berkembang sangat cepat.
Kemudian fungsi-fungsi wilayah juga berubah di Indonesia karena otonomi daerah dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, belakangan barangkali sekitar 6,5% pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun. Ke depan diharapkan lebih tinggi, dan ini jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Dan juga kita punya kelebihan posisi geografis yang berada pada jalur utama perdagangan dunia. Ada masalah, ada potensi besar, ada tantangan yang luar biasa kita hadapi ke depan. Sedikit mencoba melihat bagaimana keterkaitan antar berbagai elemen ekonomi tadi gitu ya. Jadi saya tidak akan bahas detail ini, cuma ini hanya ingin menunjukkan bahwa ada satu siklus yang tidak pernah berhenti. Ada produksi dari satu daerah, kemudian ini harus dikirimkan ke daerah lagi, sebagian akan dikonsumsi di daerah tersebut, dikirimkan dengan berbagai moda, berbagai teknologi, berbagai rute jaringan yang mungkin berbeda tergantung jaringan yang kita miliki. Kemudian jaringan itu akan menerima beban yang besar dan terus menerus tumbuh dari waktu ke waktu, dan kemudian tentu akan ada dampak, dan kita berharap dampak itu kita atasi, kita tingkatkan sistem. Kemudian kalau sistemnya kita perbaiki, kita harapkan biaya transportasi secara umum akan turun. Biaya transportasi turun akan menunjang pada daya saing karena biaya produksi akan berkurang. Dan kemudian kalau daya saing berkurang, biaya produksi berkurang, produksi berikutnya akan naik, dan wilayah itu berkembang dan kemudian kembali lagi ke rantai semula. Ini satu siklus yang tadi sudah saya singgung, ini never ending story. Tapi yang kita harapkan tidak berjalan di tempat, tapi kemudian tumbuh dari waktu ke waktu. Yang menjadi perhatian adalah persoalan transportasi ini tentu tidak akan pernah selesai. Makin hari makin besar, tuntutan masyarakat juga akan meningkat. Never ending story, tapi ini bukan mission impossible. Banyak hal yang bisa kita lakukan, perbaiki ke depan. Nah, kalau kita lihat kebijakan nasional yang ada sekarang sudah luar biasa. Kalau kita lihat, kita tidak perlu mulai lagi dari nol. Kita punya RPJP 25 tahunan atau 20 tahunan, RPJM 5 tahunan. Kemudian belakangan kita mendengarkan lagu yang begitu sering didendangkan oleh para menteri yang sekarang, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Kemudian ada Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, Perpres yang baru 2012. Kemudian tiap sektor, tiap daerah punya rencana strategisnya masing-masing, termasuk di bidang infrastruktur. Kemudian Menteri Perhubungan belum lama ini juga mengeluarkan Cetak Biru Transportasi Intermoda Multimoda. Kemudian tiap provinsi, ada 33 provinsi di Indonesia, punya yang namanya tataran transportasi wilayah. Di samping ada tataran transportasi nasional. Kemudian tiap kota, kabupaten punya tataran transportasi kabupaten atau kota. Itu kira-kira hampir 500 kabupaten kota. Jadi kalau dokumen perencanaan di Indonesia luar biasa. Kadang-kadang barangkali kami berpikir kadang-kadang terlalu banyak untuk bisa diperhatikan satu persatu. Persoalannya adalah sekarang bagaimana kita bisa membuat prioritas yang baik supaya apa yang sudah direncanakan baik tahun ini, 5 tahunan, 25 tahun ke depan bisa kita lakukan dengan cara yang mekanisme yang paling optimum. Nah, sedikit bahwa strategi MP3I itu didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Nanti kita lihat secara singkat apa koridor ekonominya. Kemudian strategi kedua adalah penguatan konektivitas nasional, dan kemudian penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Jadi kalau para menteri sekarang yang berkaitan di bidang infrastruktur ini barangkali salah satu slide yang paling sering ditunjukkan gitu ya, berkaitan dengan rencana ke depan. Koridor ekonomi menurut MP3I dirumuskan menjadi 6 koridor ekonomi yang diprioritaskan. Ada
koridor ekonomi Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Papua. Tiap koridor ekonomi ini punya potensi yang besar secara ekonomi dan sosial, dan juga punya tantangan pembangunan konektivitas yang diharapkan akan perbaiki dari waktu ke waktu. Masalah konektivitas nasional kemudian dirumuskan juga ada 4 elemen pokok, yaitu sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan ICT. Ini tulang punggung untuk sistem konektivitas nasional. Tentu saja kita sebetulnya kan tidak bisa memisah-misahkan satu dengan yang lain. Kemajuan ekonomi satu wilayah dan juga bagaimana mengatasi persoalan yang muncul termasuk dampaknya terhadap lingkungan, semua elemen konektivitas ini tentu punya peran yang sangat besar. Khusus aspek jaringan transportasi, MP3I juga mencoba mengusulkan gerbang-gerbang ekonomi utama Indonesia yang terdiri dari gerbang pelabuhan dan bandar udara, baik level internasional maupun level nasional atau lokal. Nah, diharapkan ini akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Tapi sekali lagi, peta ini dan jaringan yang diharapkan tentu saja ini masih PR besar buat kita semua. Masalah konektivitas ini bukan hanya masalah nasional, regional kita ASEAN juga mencoba merumuskan pengembangan konektivitas di level ASEAN. Tapi tentu saja ada juga level global. Di level ASEAN kita mulai bicara, meskipun negara lain lebih agresif barangkali, untuk Trans ASEAN Highway, kemudian jaringan angkutan udara ASEAN dan sebagainya. Yang semuanya itu kalau kita lihat posisi Indonesia mestinya paling sentral karena kekuatan ekonomi di Indonesia di ASEAN adalah yang terbesar dengan jumlah populasi yang paling besar. Kalau kita lihat posisi Indonesia yang merupakan jalur utama pelayaran perdagangan dunia ke arah barat, ke arah Asia Selatan, Eropa, Afrika, kemudian ke arah timur ke Asia Timur, Oseania, dan sampai ke Amerika Utara termasuk Amerika Selatan. Posisi Indonesia luar biasa strategis. Sementara ini kita masih ngiri sama Singapura, negara yang jumlah penduduknya itu sama dengan jumlah pertambahan penduduk Indonesia setiap tahun kira-kira. Jadi Indonesia nambah penduduk setiap tahun sekitar 3,5 juta, ya kira-kira Singapura itu. Jadi kita setiap tahun nambah negara baru sebetulnya. Tapi posisi perdagangan global di Asia Tenggara itu dipegang permainannya oleh Singapura, dan kita kalau ekspor ke Eropa atau ke Amerika harus melalui Singapura. Padahal posisi kita tidak kalah strategisnya dengan Singapura. Nah, yang cukup menggembirakan adalah berbagai lembaga kajian di dunia menyatakan bahwa perdagangan dunia ke depan itu akan lebih digerakkan oleh developing Asia, bukan negara-negara yang sekarang sudah maju, Eropa atau Amerika atau Jepang, tapi bagian negara Asia lainnya yang sekarang berkembang lebih cepat. Misalkan ini salah satu kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank melalui reportnya Asian Development Outlook yang terakhir 2011. Di sini dinyatakan bahwa proporsi dari GDP atau PDB dunia yang dari negara-negara maju itu makin lama makin berkurang. Jadi tahun 80 sampai 2010 yang tadinya sekitar hampir 60%, sekarang hanya sekitar 40%. Sedangkan developing Asia yang biru di atas dalam 30 tahun terakhir ini proporsinya makin lama makin besar. Termasuk di sini adalah Indonesia. Kemudian lembaga kajian yang lain, Transnet,
yang mengkaji pergerakan kontainer traffic yang sekarang menjadi tren untuk pergerakan perdagangan dunia menggunakan kontainer. 2003-2008 menunjukkan pertumbuhan kontainer lalu lintas kontainer di dunia, di mana kita lihat negara-negara developing Asia, yaitu Asia Timur, kemudian Asia Selatan, termasuk Afrika, kemudian Amerika Selatan, itu rata-rata pertumbuhannya setiap tahun 8 sampai 10%. Sedangkan negara maju, Amerika Utara, Eropa Barat, dan kemudian Australia rata-rata di bawah 7%, 5 sampai 7%. Dan ini tren ini diperkirakan akan terus. Kemudian juga satu lagi yang cukup menarik dari PricewaterhouseCoopers dalam laporannya Transportation and Logistics sampai 2030 memperkirakan bahwa new trade corridors akan ada antara Asia Afrika, Asia dengan Amerika Selatan, serta sesama negara Asia. Dan ini akan membuat satu peta baru perdagangan global. Dan Indonesia adalah pemain penting mestinya di dalamnya. Kita balik lagi ke nasional. Dari dalam Perpres Sistem Logistik Nasional yang baru, Perpres nomor 26 tahun 2012, dinyatakan bahwa sistem logistik nasional kita ini akan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan wilayah Indonesia. Dan ini tentu saja bukan hal yang perlu diperdebatkan, karena ini dengan sendirinya bahwa sistem logistik nasional itu akan dipandang akan mendukung kepada tadi pembangunan 6 koridor ekonomi, pembangunan konektivitas nasional maupun global, serta SDM dan sebagainya. Tentunya ke depan daya saing akan meningkat dan kesejahteraan meningkat. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa sistem logistik itu terdiri dari begitu banyak elemen, baik di level produser, penyedia jasa, konsumer, maupun untuk jaringannya. Kita bicara sistem logistik, ada jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, termasuk jaringan pendanaan. Elemen-elemen ini semua tentunya perlu kita lihat secara komprehensif. Nah, ada beberapa indikator internasional yang menjadi acuan. Di antaranya adalah Logistics Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank. Di sini kita lihat yang tahun 2010 sampai 2012. Overall LPI Indonesia 2010 itu skornya 2,76. 2011 naik menjadi 2094. Rankingnya juga naik cukup bagus, dari tadinya 75 tahun 2010 sekarang di ranking 59 di antara sekitar 150-an negara di dunia yang dinilai. Tapi dari 6 elemen yang dihitung untuk LPI ini, kita lihat yang menjadi perhatian kami saat ini adalah infrastruktur. Infrastruktur itu rankingnya turun, yang tadinya 69 menjadi 85. Elemen yang lain relatif baik, meningkat, tapi infrastruktur Indonesia turun. Meskipun skornya tidak berubah, tapi ranking artinya nilai relatif sesama negara di dunia, Indonesia turun cukup besar. Nah, kita lihat di sini infrastruktur rankingnya jauh turun, tapi yang lain-lain yang 6 atau 5 yang lain itu cukup baik peningkatannya. Kemudian ada indikator yang lain, yaitu Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Tahun 2011-2012 posisi Indonesia di antara sekitar 140 negara di dunia mendapatkan GCI itu di ranking 46 dari sekitar 140-an negara di dunia. Ini cukup baik tentu saja. Skornya sekitar 4,4 dari maksimum 7. Tapi sebetulnya kalau melihat catatan yang tahun 1 tahun sebelumnya posisinya lebih baik dari itu, di posisi 44. Skornya nggak berubah, 4,4, tapi sekarang setahun terakhir ini turun sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat detailnya, salah satu yang juga dari indikator yang digunakan oleh
Global Competitiveness Index ini adalah infrastruktur. Di sini menggunakan 12 indikator. Infrastruktur juga salah satu yang paling rendah dinilai. Apa artinya? Posisi kita, potensi ekonomi kita, potensi sosial kita besar, tapi infrastruktur kita ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini belum beranjak dari yang kita harapkan. Sedangkan di level global, kita bicara komunitas atau sosial, ekologi, lingkungan, dan ekonomi sebagai satu kesatuan yang sustainable. Dan kita harus lihat ini semuanya ke depan. Ketika kita membangun infrastruktur, maka ketiga aspek ini harus secara seimbang kita pertimbangkan. Dan ini PR tersendiri. Kadang-kadang negara berkembang berkilah minta keringanan dalam hal kerusakan lingkungan karena masih sedang membangun. Padahal barangkali kerusakan lingkungan itu tidak mengenal batas-batas. Yang ditimbul di satu negara akan dirasakan oleh negara lain. Memang sampai saat ini negara yang paling maju di dunia secara ekonomi, Amerika Serikat, masih ditunjuk sebagai penghasil polutan paling besar di dunia, baik dari jumlah total absolutnya maupun per kapitanya. Tapi tentu kita tidak bisa hanya menunjuk Amerika lalu kita tidak berusaha lebih baik. Persoalan transportasi adalah bagian juga yang menjadi pokok dari keberlanjutan pembangunan. Nah, salah satu lembaga studi Sustainable Transportation System, The Center for Sustainable Transportation, menyatakan ada 3 poin pokok kalau kita ingin membuat sistem transportasi yang berkelanjutan. Pertama, kebutuhan akses yang sangat mendasar dari individu dan masyarakat harus dipenuhi dengan selamat dan dengan cara yang konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem. Kemudian harus ada kesetaraan di dalam serta di antara generasi. Poin kedua, harus terjangkau, beroperasi secara efisien, memberikan pilihan moda-moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Ketiga, membatasi emisi dan limbah yang masih dalam kemampuan bumi untuk menyerapnya, meminimasi konsumsi sumber-sumber yang tak terbarukan, menggunakan dan mendaur ulang komponen-komponennya, dan meminimasi penggunaan lahan serta produksi kebisingan. Tentu semua sektor ekonomi punya peran dalam hal ini, tapi dalam banyak data penelitian sebelumnya sering ditunjukkan bahwa polusi terbesar udara dan noise atau kebisingan adalah transportasi. Sekarang negara dunia mulai khawatir akan ketahanan energinya. Energi fosil makin terbatas, harganya meningkat terus, polutan yang dihasilkan dari sisa pembakaran energi fosil terus meningkat, sementara kualitas lingkungan menurun. Transportasi merupakan salah satu sektor yang dominan mengkonsumsi energi fosil dan menghasilkan polutan. Lalu keterbatasan akses terhadap transportasi dan energi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan efisiensi energi dan pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan perlu didorong untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Transportasi sekali lagi perlu jadi perhatian bersama karena menjadi salah satu konsumsi energi terbesar dibanding dengan ekonomi sektor ekonomi lainnya. Upaya-upaya global meskipun bisa dikatakan agak telat sudah banyak dilakukan. Sebetulnya masalah energi, masalah polusi lingkungan akibat transportasi, industri dan sektor ekonomi lain itu sudah muncul di awal abad 20, tapi mulai dianggap serius kira-kira tahun 50-an, 60-an, dan upaya global baru muncul tahun 70-an dengan pertemuan di Stockholm, dilanjutkan tahun 90, Eco City Conference di Berkeley, tahun 72 Earth Summit di Rio yang menghasilkan berbagai agenda yang terkenal, diantaranya agenda 21, Rio Declaration dan sebagainya.
Lalu dilanjutkan 5 tahun berikutnya, hampir setiap 5 tahun, konferensi New York yang kemudian mereview di sini kesepakatan Rio dan memperbarui komitmen terhadap Earth Summit. Lalu ini salah satu tolok ukur yang sekarang masih dipegang waktu mau habis tahun ini, Kyoto Protocol yang disepakati tahun 1997, disepakati oleh lebih dari 160 negara untuk mengurangi emisi 5,2% di bawah level 90 sebelum tahun 2012. Lebih dari 100 negara telah meratifikasi kecuali satu negara, yaitu Amerika Serikat, yang notabene adalah yang penghasil polutan paling besar di dunia. Kemudian World Summit berikutnya di Johannesburg, Afrika Selatan, yang memperkuat agenda 21 dan Rio Declaration, dan kemudian keluar yang namanya sekarang menjadi acuan kota-kota di dunia, termasuk kota-kota di Indonesia, yaitu MDG, Millennium Development Goals, dengan 8 sasaran dan berbagai indikator yang harus ditempuh, dan ini harus dicapai 2015. Kemudian di Bali tahun 2027 melanjutkan conference yang disebut Climate Change Conference, menghasilkan Bali Roadmap meskipun tidak terlalu konklusif, yang kemudian dilanjutkan Copenhagen tahun 2009, dan waktu itu gagal menghasilkan yang namanya legally binding pact. Jadi tidak ada dokumen yang disepakati bersama, padahal Kyoto Protocol akan habis 2015. Waktu itu cukup mengkhawatirkan, tapi kemudian dilanjutkan dengan di Cancun, Meksiko, dan 2010, dan juga Afrika Selatan yang mencoba menggantikan Kyoto Protocol yang akan habis di tahun ini 2012. Kita masih akan melihat barangkali apakah negara-negara di dunia, terutama adanya perselisihan antara negara maju, Amerika, Eropa Barat, dengan negara berkembang, Cina, India, yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang mengikat. Di level Asia, 44 kota di Asia mencoba menyepakati apa yang disebut dengan Environmentally Sustainable Transport dalam dokumen yang disebut Kyoto Declaration tahun 2007, termasuk Jakarta diantaranya. Ada 11 poin, dan poin ini bukan hanya berkaitan dengan transport, tapi juga berbagai elemen yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan transportasi. Nah, berikutnya adalah saya coba secara singkat beberapa pemikiran yang ingin saya lampirkan pada kesempatan ini, dan juga sudah kami sampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah maupun dalam berbagai jurnal mengenai kegiatan penelitian yang diperlukan untuk mendukung mengantisipasi persoalan yang tadi kami diskusikan. Dalam konteks ini saya akan coba sampaikan secara singkat 3 hasil penelitian, yaitu yang terkait dengan transportasi, pemodelan transportasi wilayah, yaitu pertama adalah pemodelan kebutuhan transportasi dengan segi kasus Jawa Sumatera, antar kota di Jawa dan Sumatera. Kemudian yang kedua adalah untuk pemodelan kebutuhan transportasi barang di Pulau Jawa. Dan kemudian yang ketiga adalah kajian kebijakan jaringan transportasi multimoda untuk transportasi barang antar pulau di Indonesia. Ketiga penelitian ini sudah kami sampaikan dalam jurnal atau seminar baik nasional maupun internasional. Tema pokok kerangka penelitian yang kami usulkan adalah pengembangan sistem transportasi wilayah berkelanjutan. Dan tujuan yang ingin dicapai adalah mengembangkan metode perencanaan dan model analisis untuk sistem transportasi wilayah dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meminimasi biaya transportasi, meminimasi dampak lingkungan dan kecelakaan, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Secara prinsip, hal-hal pokok yang kami usulkan mencakup pertama adalah kajian untuk demand-nya, kajian kebutuhan transportasi baik penumpang maupun barang untuk berbagai level perencanaan, baik di level kabupaten, provinsi, pulau, antar pulau maupun internasional. Kemudian elemen yang lain adalah kajian jaringan.
baik barang maupun penumpang, di mana hal ini terdiri dari pemodelan jaringannya, termasuk diantaranya baik untuk moda tertentu maupun untuk pendekatan antar moda, multimoda, maupun untuk titik-titik transfer, titik-titik perpindahan moda. Dan bagian yang sangat penting dari network modeling adalah bagaimana kita memodelkan fungsi biaya, baik di ruas maupun di titik transfer untuk semua jenis moda maupun untuk proses atau sistem intermoda maupun multimoda. Elemen ini, network maupun demand, adalah elemen-elemen yang semuanya adalah area riset yang harus kita kembangkan untuk bisa menjadi alat analisis menguji berbagai perencanaan yang sudah kita bisa lihat dengan banyak sekali di berbagai dokumen yang resmi. Nah, ujung dari penelitian ini adalah sebelumnya kita harus bisa mengkaji kebijakan dengan berbagai elemen kebijakan yang ada. Misalkan, bagaimana pengembangan jaringan, entah di ruas ataupun di titik transfer ke depan, baik tadi di kota, antar kota, maupun nasional, internasional. Kemudian bagaimana pertumbuhan kebutuhan, baik karena populasi meningkat, karena ekonomi meningkat, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kebijakan pendanaan. Ini adalah salah satu masalah yang sekarang banyak jadi ganjalan. Dari sekian banyak rencana, hampir mayoritas itu masih di atas kertas karena masalah pendanaan. Dan ini adalah elemen penelitian yang mestinya harus kita rambah dengan lebih intensif. Walaupun ke belakang barangkali masih terlalu banyak penelitian yang merambah bagian ini. Kemudian masalah dampak lingkungan, semua elemen dampak lingkungan. Dan yang tidak boleh lupa adalah masalah regulasi dan kelembagaan, manajemen operasi, tarif, kemudian regulasi untuk teknologi yang diterapkan dan sebagainya. Nah, elemen-elemen kebijakan ini semuanya harus kita uji sebelum bisa kita terapkan atau implementasikan oleh semua sektor yang ada, baik itu sektor pemerintah maupun sektor swasta. Pada prinsipnya perencanaan yang kita harapkan adalah perencanaan yang sudah dites minimal oleh satu alat analisis yang valid. Riset yang kita kembangkan diharapkan menjadi area di mana alat analisis ini bisa diterapkan. Tapi perlu dicatat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berulang, akan terus berputar. Setiap elemen kebijakan akan memerlukan metode analisis untuk mengkaji demandnya, jaringannya, dan juga elemen kebijakannya. Kita barangkali sering membandingkan atau mengibaratkan transportasi dengan jaringan darah manusia di tubuh kita. Transportasi itu menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang kesejahteraan masyarakat. Kalau jaringannya berhenti, maka hampir pasti kegiatan ekonomi, pertumbuhan, dan sebagainya akan terhambat. Seperti juga jaringan darah, kalau jaringan darah terhambat, lalu kita mengalami yang namanya stroke, ada penyumbatan. Nah, sayangnya transportasi ini begitu sering kena stroke. Paling gampang adalah lihat aja Jakarta. Jakarta itu barangkali tiap hari pagi kena stroke, malam memang kemudian sembuh, besok paginya stroke lagi. Jaringan transportasi di Pulau Jawa tiap lebaran kena stroke parah. Memang sebulan kemudian agak mendingan, tapi kemudian tahun depan lebih parah lagi stroke-nya gitu ya. Nah, jadi ini never ending story sekali lagi, tapi tentu kita berharap penyumbatan yang terjadi di jaringan transportasi itu makin lama akan makin berkurang. Saya tidak sependapat kalau kita akan punya jaringan transportasi yang tidak ada kemacetan. Tidak ada negara di dunia, kota di dunia yang ekonomi majunya tidak mendapat kemacetan. Tapi barangkali kita harus terima kemacetan yang memang pantas kita terima, bukan kemacetan yang dari tahun ke tahun meningkat dan kita seakan-akan tidak punya cara untuk mengatasinya.
Jadi stroke terus-terusan juga bosan, meskipun tiap hari sembuh stroke-nya. Nah, salah satu tadi elemen penelitian yang telah kami lakukan adalah mengkaji atau memodelkan kebutuhan transportasi. Maaf, ini sedikit agak matematik gitu ya. Dimana di sini kami menggunakan yang disebut model kebutuhan transportasi simultan, yaitu memodelkan bangkitan perjalanan, distribusi perjalanan, dan pemulihan moda dalam satu model secara sekaligus. Ada alternatif yang ini dipisah-pisah ya. Jadi secara prinsip model kebutuhan transportasi itu yang paling konvensional adalah ada 4 tahap, yaitu trip generation, trip distribution, model split, dan trip assignment. Seringnya ini dilakukan secara terpisah berurutan. Nah, salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk transportasi antar kota atau wilayah yang lebih luas, ini kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan, khususnya 3 yang pertama digabungkan dalam satu model, itu kita sebut model simultan atau direct demand model. Sedangkan trip assignment tidak secara eksplisit kita lakukan karena ini untuk antar kota sering diasumsikan hanya 1 atau 2 rute perjalanan yang ada, sehingga tidak akan terlalu rumit. Beda dengan kalau perkotaan, rute perjalanannya biasanya banyak alternatifnya. Nah, model kebutuhan yang kami coba gunakan adalah dalam riset untuk transportasi antar kota Jawa dan Sumatera, terutama antar ibu kota provinsi. Ada 4 model yang masing-masing punya kelebihan kekurangan. Intinya adalah bahwa model ini suatu model ekonometrik ya. Jadi menggunakan elemen-elemen ekonomi, populasi, income, kemudian travel cost, travel time, travel frekuensi dengan rumusan-rumusan matematik yang agak berbeda-beda. Nah, sebetulnya masing-masing rumus matematik ini punya karakteristik dalam forecasting. Plus minusnya bisa kita tinjau dari yang satu itu untuk forecasting lebih mudah, lebih bagus, tapi mungkin akan lebih sulit mengkalibrasi modelnya. Ada yang lebih simpel, tapi mungkin lebih mudah mengkalibrasinya dan sebagainya. Tapi 4 ini kita coba. Dan salah satu diantaranya adalah misalkan model yang untuk perjalanan bisnis dan non bisnis antara kota-kota di Jawa dan Sumatera. Kenapa waktu itu kami lakukan ini? Karena waktu itu sedang di awal-awal ada semangat untuk mengkaji jembatan Selat Sunda. Jadi ini menjadi background bahwa kita perlu model kebutuhan transportasi yang bisa memperhitungkan kalau Selat Sunda ini nanti jembatan Selat Sunda jadi, bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan transportasi. Apakah ini memberikan dampak yang baik dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, dan apa antisipasi yang harus kita lakukan. Jadi dari kami waktu itu berhasil dengan tim yang mengumpulkan data dan kemudian mengkalibrasi modelnya untuk perjalanan bisnis dan non bisnis untuk keempat model tersebut. Dan salah satu diantaranya yang kami anggap sebagai model terbaik. Kemudian penelitian berikutnya untuk transportasi barang. Kalau tadi transportasi penumpang, penelitian lainnya mencoba memodelkan kebutuhan transportasi barang untuk Pulau Jawa. Model yang mirip tapi dengan variasi yang berbeda, juga menggunakan variabel-variabel penjelas dari indikator ekonomi, populasi, PDRB, PDRB total maupun PDRB sektor industri, indeks industri, kemudian surplus masing-masing wilayah, defisit, maksudnya surplus dan defisit adalah surplus barang dan defisit masing-masing wilayah. Kemudian atribut perjalanan atau atribut transportasi, baik itu travel time maupun travel cost. Nah, berbagai kombinasi cukup banyak kami coba, dan kemudian salah satu hasilnya adalah ada model abstrak. Model abstrak itu kita tidak secara eksplisit menyebut nama modanya. Jadi kalau ada moda truk, udara, kemudian kereta api dan sebagainya, kita tidak sebut namanya, tapi hanya kita ukur melalui atributnya, yaitu travel time, travel cost-nya. Lalu kita satukan semuanya seakan-akan itu nama tidak penting. Itu kita sebut model abstrak. Ada model yang kita hasilkan untuk transportasi barang di Pulau Jawa, model abstrak. Kemudian yang lain ini salah satu contoh. Ada model juga yang kami hasilkan untuk moda jalan, moda laut, dan moda udara.
Apa model ini? Model ini bisa kita gunakan untuk mengkaji pertumbuhan kebutuhan angkutan barang di Pulau Jawa. Kalau ada perubahan ekonomi, perubahan penduduk, perubahan jaringan transportasi. Kemudian penelitian lainnya adalah yang untuk menguji kebijakan pengembangan jaringan, yaitu kajian kebijakan jaringan transportasi barang multimoda antar pulau. Di sini kami mencoba mengkaji beberapa jaringan yang sudah muncul di berbagai dokumen perencanaan yang dikeluarkan terutama oleh pemerintah, kementerian terkait, di mana kami mencoba melihat mana pengembangan jaringan ini dibandingkan dengan kondisi existing, kira-kira seperti itu. Dari sini ini juga kami terapkan untuk angkutan barang antar pulau di seluruh Indonesia. Untuk kebutuhannya kami coba modelkan dan kalibrasi dengan data yang ada untuk 5 jenis komoditi. Di penelitian sebelumnya kami kesulitan mencari data untuk masing-masing komoditi. Padahal yang namanya kebutuhan transportasi barang harus melihat komoditinya secara spesifik. Nah, dalam penelitian ini tidak terlalu detail, tapi alhamdulillah sedikit lebih baik data yang bisa kami kumpulkan. Ada 5 jenis komoditi, lalu masing-masing komoditi bisa dimodelkan untuk kebutuhan angkutan barangnya. Lalu atas dasar itu skenario pengembangan jaringan kita coba uji dengan model jaringan menggunakan software tertentu. Di situ ada beberapa skenario jaringan di Pulau Jawa. Pertama, kondisi existing. Itu sebagai benchmark acuan. Kemudian kita uji juga kalau kita bangun Trans Java Toll Road di jaringan transportasi jalan tol di seluruh Jawa yang sudah pernah diusulkan oleh pemerintah. Kemudian juga Java Railway Development. Jadi seluruh jaringan rel di Jawa itu dibuat double track, yang sekarang itu masih kebanyakan single track. Kemudian sistemnya, kapasitasnya diperbaiki gitu ya, stasiun terminal diperbaiki dan sebagainya sehingga standar sesuai dengan kebutuhan. Lalu semuanya double track. Lalu di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, existing condition kita bandingkan dengan improvement untuk Trans Sumatera Highway. Jadi Trans Sumatera Highway diperbaiki, tidak seperti sekarang, menjadi kualitasnya baik, kemudian tersambung dengan baik, tidak ada yang titik-titik yang putus. Kemudian juga kita coba skenario untuk Trans Sumatera Railway, artinya semua railway di Sumatera itu terhubung. Yang sekarang railway di Sumatera itu ada di 3 bagian yang terpisah-pisah. Nah, kemudian kita coba kaji kalau ini terhubung semua, bagaimana pengaruhnya terhadap sistem. Kemudian untuk jaringan antar pulau kita coba sistem hierarki pelabuhan untuk pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia yang berbeda. Gitu ya. Ada 15 pelabuhan utama, kita coba tes, di mana ada 2 skenario di sini. Skenario semua 15 pelabuhan utama sebagai hub kita terapkan, yang lainnya menjadi spoke, gitu ya, menjadi feeder. Kemudian skenario yang lain adalah hanya 9 kita terapkan, jadi yang lain menjadi spoke atau feeder. Lalu diuji juga pengaruh untuk Trans Java Toll Road untuk jaringan antar pulau ini dan juga Trans Sumatera Railway. Ini kira-kira indikator pokoknya, dan salah satu indikator yang kita lihat, ya. Tapi ini menjadi indikator pokok, yaitu total system cost. Dari semua skenario itu kita uji, kita cari kondisi optimum dengan software, lalu kemudian kita bandingkan. Kondisi existing kita beri indeks 1, Trans Java Toll Road itu indeksnya 0,97, jadi sistem cost-nya hanya berkurang kira-kira 3% dengan kondisi ekonomi yang ada. Kalau railway development kita lakukan, ini luar biasa drastis penurunan sistem cost-nya, jauh lebih efisien. Dan yang disebut sistem cost ini bukan hanya ongkos, tapi juga travel time, kemudian delay di terminal gitu ya, dan juga elemen-elemen lainnya, bukan hanya biaya rupiahnya gitu. Kemudian untuk sistem di Sumatera, perjalanan intra Sumatera,
kondisi existing kita beri angka 1, maka Trans Sumatera Road Improvement itu juga hanya akan mengurangi sekitar 3% aja. Tapi kalau Trans Sumatera Railway dikembangkan seperti skenario yang tadi sudah dijelaskan, maka itu akan berkurang sistem cost-nya sampai 60%, jadi tinggal 0,4 indeksnya. Dengan catatan semuanya tadi skenario itu dijalankan dengan konsisten. Lalu untuk jaringan antar pulau kita bandingkan tadi beberapa skenario existing dengan 15 ports itu bisa berkurang sekitar 26%, ya, menjadi 0,74 indeksnya. Kalau 9 hub yang kita terapkan lebih efisien lagi. Jadi tidak semua pelabuhan Indonesia itu menjadi hub, 9 saja kita terapkan lebih baik. Jadi 15 itu masih kebanyakan. Itu bisa berkurang 35% sistem cost-nya. Trans Sumatera Railway untuk jaringan antar pulau tidak banyak pengaruh. Pengaruhnya tentu hanya di dalam pulau. Kalau antar pulau ini pengaruhnya hanya 4% mengurangi sistem cost. Sedangkan Trans Java Toll Road untuk sistem antar pulau tidak banyak pengaruh, hanya 1%. Jadi pengaruhnya Trans Java Toll Road itu lebih ke arah intra pulau. Nah ini kira-kira skenario yang pernah kami kaji ya. Dan mungkin yang terakhir ini yang ingin kami coba lempar menjadi elemen kebijakan yang perlu diterapkan, yaitu suatu peta jalan menuju sistem transportasi berkelanjutan. Kami ingin menyoroti ada 4 elemen pokok di level kebijakan yang harus disorot. Pertama, jaringan multimoda atau intermoda. Indonesia dengan 17.000 pulau lebih atau mungkin sekitar 6.000 pulau yang berpenduduk, nggak mau harus punya sistem multimoda atau intermoda yang baik. Beda dengan negara yang hanya terdiri dari daratan saja. Elemen teknologi sangat vital. Bagaimana kita memilih misalkan antara kereta api dengan apakah mengembangkan jaringan jalan untuk antar pulau, apakah kita mau pesawat, teknologi seperti apa, atau angkutan laut, itu adalah elemen teknologi yang perlu kita kaji. Dan tentu saja biasanya kalau untuk angkutan penumpang, kereta api adalah berbagai pengalaman seluruh dunia menyatakan kereta api adalah angkutan penumpang yang paling efisien untuk di tanah. Tapi untuk angkutan antar pulau internasional untuk barang khususnya, angkutan laut adalah angkutan yang paling murah. Nah, teknologi seperti apa kereta api dan angkutan laut itu juga harus kita kaji. Aspek kelembagaan, regulasi dan standar untuk semua, baik itu prasarana transportasi, sarana transportasi, baik darat, laut, udara, itu sangat penting. Ini karena kita menjadi bagian dari komunitas global yang tadi sudah disampaikan, kita harus kurangi dampak lingkungan. Yang tidak kalah penting adalah perilaku. Perilaku adalah hal yang paling sulit barangkali dari semua elemen ini. Perilaku di Indonesia menjadi sorotan. Masalah disiplin, masalah inefisiensi, masalah pilihan kita untuk menggunakan kendaraan. Kita sekarang masih sebagian barangkali masih berpikir bahwa kalau kita melakukan transportasi adalah kita memindahkan kendaraan. Esensinya transportasi adalah memindahkan orang dan barang, bukan memindahkan kendaraan. Tapi kita sering masih menganggap bahwa yang penting itu ya kita pakai mobil, supaya mobil saya berpindah. Padahal tidak harus mobilnya pindah, yang penting orangnya atau barangnya yang pindah. Nah, masalah behavior ini adalah bagian yang luar biasa sulit. Tidak hanya ekonomi, tapi juga masalah sosial, budaya, dan elemen-elemen lainnya. Detail-detail tentu saja kita harus petakan dengan lebih baik. Bagaimana dengan strategi yang mau kita terapkan, baik di perkotaan, antar kota, antar pulau, dan sebagainya. Dan kemudian teknik-teknik implementasi apa. Contoh di negara maju banyak, tapi tentu tidak semua apa yang bisa diterapkan negara maju dengan otomatis bisa diterapkan di Indonesia. Kita perlu ada kerja tambahan untuk memilih mana yang terbukti sukses negara maju. Kita pilih yang paling baik untuk Indonesia.
Yang penting adalah semuanya harus dalam konteks perencanaan yang terpadu. Ini menjadi sorotan di semua dokumen perencanaan yang ada di pemerintah. Masalah fragmentasi kebijakan menjadi sorotan. Tiap lembaga punya kebijakan dan semua menjalankan agendanya masing-masing. Koordinasi di level formal barangkali ada, di level aturan, tapi koordinasi di level lapangan masih jadi PR kita bersama. Termasuk koordinasi bukan hanya antar pemerintah, tapi juga sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kira-kira itu gagasan yang ingin kami sampaikan berdasarkan hasil pengalaman, hasil penelitian dengan bantuan semua pihak. Mungkin catatan paling akhir yang di sini yang ingin saya sampaikan bahwa program penelitian yang efektif diperlukan, yang merupakan kegiatan yang bersifat berulang, iteratif untuk mempertahankan kualitas hasil-hasilnya. Jadi hasil-hasil yang kita peroleh hari ini tidak akan valid untuk 5 tahun lagi, karena kondisi sosial ekonomi lingkungan terus berubah. Dan akhirnya saya ingin menutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan berkahnya penulis dapat menyampaikan naskah dan pidato ilmiah ini di depan seluruh hadirin yang saya sangat hormati. Terima kasih yang sebesar sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar ITB yang telah menyelenggarakan acara ini, pimpinan Institut Teknologi Bandung yang sudah mendukung penulis dan rekan-rekan untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi, termasuk khususnya mendukung perjalanan penulis menjadi guru besar di ITB. Kemudian pimpinan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, Profesor Suprihanto, Dr. Farida Tamin, Dr. Sabta Hari, Dr. Dina Rusmini, Dr. Muslina Mustoho, dan Dr. Krisnadi Regis yang sudah mendukung penulis dengan berbagai support dan semangat selama ini. Para guru besar yang memberikan rekomendasi, Profesor Dr. Andri Damanhuri, saya belum ketemu apakah hari ini beliau hadir. Profesor Bambang Sugeng hadir, terima kasih Pak Bambang Sugeng. Profesor Bambang Budiono, saya belum bertemu. Kemudian Profesor Oviar Tamin hadir, tadi malah lebih dulu dari saya hadirnya, terima kasih Profesor Oviar. Kemudian Profesor Tenang Parikesit dari UGM yang sering menjadi partner di berbagai diskusi dalam pertemuan ilmiah. Seluruh dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, khususnya program Teknik Sipil yang penulis sudah mendapatkan dukungan dan semangat yang luar biasa selama ini. Dan secara khusus para dosen kakak rekayasa transportasi. Dan secara khusus, lebih khusus lagi adalah Sub-KK Perencanaan Transportasi, karena ini adalah tim yang barangkali begitu sering kami melakukan penelitian bersama, kegiatan pengabdian masyarakat bersama, mengajar bersama. Profesor Oviar Tamin, Dr. Harun Ar-Rasyid, kemudian Rusbona Frazila, dan beberapa yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan. Para mahasiswa S1, S2, S3, khususnya bidang rekayasa transportasi, menurut catatan kami sudah membimbing dan meluluskan mahasiswa S1, S2, S3 sekitar 70-an lebih mahasiswa selama ini. Dan saya tentu saja sangat terbantu dalam semua kegiatan akademik saya. Para karyawan di fakultas, khususnya di lab rekayasa jalan dan lalu lintas, tempat saya sehari-hari menghabiskan waktu. Dan rekan-rekan peneliti Forum Studi Transportasi antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah sangat kondusif menyelenggarakan berbagai pertemuan ilmiah dan membuat jaringan yang luar biasa serta memberikan dukungan kepada kami. Kemudian berbagai pihak lainnya, di sini hadir teman-teman beberapa orang dari alumni seangkatan, teman kelas, kemudian
berbagai rekan dari instansi dan lain ya, baik ITB maupun instansi lain atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Dan secara khusus saya ingin persembahkan pidato ilmiah ini untuk almarhum ayah saya Bapak Rahmat Suami Haja dan ibunda tercinta Ibu Sohemi yang hari ini alhamdulillah bisa hadir bersama kita di ruangan ini. Terima kasih atas curahan kasih sayang dan dorongan semangat yang tidak pernah berhenti serta dorongan motivasi dari istri saya tercinta Sri Siswanti Agustina yang hadir hari ini bersama kedua anak kami, Abi Sakin Safruddin, Asri Nurani Safruddin, kemudian almarhum ayah dan ibu mertua yang juga sudah sangat mendukung kami, kakak dan adik kandung maupun ipar yang hadir hari ini, ada Umi Indah, Mbak Endah, kemudian adik saya Marskal Ismono beserta adik Mbak Leni, kemudian adik ipar saya Catur, adik saya Yun, kemudian ada keluarga dari Maninjau, beberapa hadir di sini mungkin tidak bisa saya sebutkan yang mendukung saya selama ini dan hadir hari ini. Kebetulan ibu saya berasal dari Maninjau, jadi terima kasih semuanya. Segenap kerabat yang dukungannya tentu juga sangat luar biasa kepada saya selama ini dan kepada keluarga saya. Terima kasih dan kepada semua hadirin atas kesabaran mendengarkan pidato ini yang mungkin agak terlalu sebagian agak terlalu teoritis, tapi mohon maklum karena barangkali terlalu semangat untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan selama ini dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian, anggota majelis yang saya hormati, Profesor Adi Safruddin dengan pengalaman akademiknya yang luar biasa atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai suatu kuliah yang sangat berharga di siang hari ini. Untuk itu sekali lagi kami mengundang para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor Adi Safruddin sebagaimana yang telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Adi Safruddin dalam memimpin keilmuannya akan menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Akhirnya hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang plenum terbuka pada pagi siang hari. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor Adi Safruddin serta keluarga, serta Profesor Hermawan Kresno Sukoyono serta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota majelis yang terhormat, dengan ini sidang plenum terbuka Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada pagi hari ini, Sabtu 13 Oktober 2012 kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.